Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah masuk Al-Maqalatut Tasi'ah, makalah yang ke-19. Berarti sekarang Al-Maqalatul Ishrun ya. Al-Maqalatul Ishrun. Berarti makalah yang ke-20, yang ke-20. An Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu an, yang sering kita sebut dengan karramallahu wajhah. Ya. Man lam yakun 'inda sunnatur rasul, man lam yakun 'indahu sunnatullah wa sunnatur rasulihi wa sunnatu auliyaihi. Jadi man lam yakun, barang siapa yang tidak memiliki sesuatu pun indahu di sisinya, sunnatullahi, kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, wa sunnatu rasulihi, dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu auliyaihi, dan sunnah aulia, sunnah para wali, maka orang tersebut termasuk falaisa fi yadihi syai'un, tidak ada sedikit pun padanya kebaikan. Jadi orang tersebut kalau tidak memiliki sunnah-sunnah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan sunnah-sunnah aulia, maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, tidak memiliki sedikit pun kebaikan yang ada padanya. Masya Allah. Lalu qila lahu, ditanya Imam Ali karramallahu wajhah, ay aliin, maksudnya kepada Imam Ali, ma sunatullah, apa sunatullah itu? Qala, maka Imam Ali berkata, kitmanus sirri. Kitmanus sirri yaitu menyembunyikan rahasia-rahasia kita. Ya. Jadi yang termasuk sunatullah, bagian dari sunatullah adalah menyembunyikan rahasia-rahasia kita. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka tidak kemudian Allah bukakan, tidak. Ya, tapi Allah masih menutupi keburukan yang kita lakukan. Contoh kayak orang mencuri lah, kira-kira begitu. Kalau baru mencurinya sekali ya, atau 2 kali, maka Allah tidak akan buka itu. Tidak akan buka sikap atau sifat pencurinya tadi. Kenapa Allah kemudian membuka, kemudian setelah terbuka kemudian tangkap? Ya karena sudah bolak-balik mencuri, kira-kira begitu. Jadi kalau baru sekali 2 kali insya Allah tidak akan dibuka lah, kira-kira begitu. Tapi kalau sudah ya lagi-lagi mencuri, lagi-lagi mencuri, maka inilah baru terbuka. Karena Allah memiliki sifat iktimanus sirri ya, karena Allah memiliki sifat menyembunyikan rahasia-rahasia yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, wakila ma sunnatur rasuli, apa yang termasuk sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka menjawab, al-mudaratu bainan nas, berkeliling memperhatikan umat-umat manusia. Ya, jadi kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berkeliling memperhatikan umat-umatnya. Memperhatikan umat-umatnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak mampu. Itu kebiasaan baginda Rasul. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak mampu atau tidak memiliki apa-apa. Nah, kemudian yang selanjutnya,
Wakila ma sunnatu awliyaihi, apa sunnah-sunnah aulia. Sunnah-sunnah aulia qala ihtimalul adza anin nas wa kanu min qablina. Orang yang senantiasa iktimalul adza, menanggung kesabaran atas ketidaknyamanan manusia, wa kanu min qablina, dan mereka adalah qablina sebelum orang-orang yang sebelum kita. Jadi itulah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah yang berlaku bagi 3 komponen tadi. Yang pertama sunnatullah, yang kedua sunnatu Rasulillah, yang ketiga sunnatu auliyai. Yatawassauna, kemudian mereka saling menasihati. Bi thalasi khisalin, dengan 3 perkara. Wayatakatabuna biha, kemudian saling menulis. Apa yang mereka tulis itu? Man amilal akhiratihi kafahullahu. Jadi siapa amila yang beramal al akhiratihi, dengan akhirat, kafahullahu, maka Allah akan cukupi amrodinihi wa dunyahu, perkara agama dan dunianya. Jadi orang yang senantiasa khusyuk, konsentrasi terhadap urusan-urusan akhirat, maka insya Allah orang tersebut akan senantiasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala amrodinihi, perkara agama, wa dunyahu, dan dunianya. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini, maka siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan. Cukupan apanya yang dicukupi? Urusan agama, wa dunyahu, dan urusan dunianya. Ini kalau kita mikirin akhirat, ya. Tapi kalau kita mikirin dunia, ya akhiratnya nggak dapat, dunianya juga belum tentu dapat. Ya, jadi kalau kita mikirin akhirat, maka insya Allah akhiratnya dapat dan dunianya juga ngikutin lah, kira-kira begitu. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita konsen terhadap urusan dunia, urusan-urusan keagamaan, maka insya Allah urusan yang lain juga Allah ikut sertakan, insya Allah. Ya, karena Imam Ali juga demikian mengatakan. Jadi orang yang ahli agama, orang yang ahli fikih, orang yang ahli Quran, orang yang ahli hadis, itu kan ahli-ahli agama, ya. Maka insya Allah karena orang ahli agama, maka ilmu dunianya juga Allah sertakan, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir akan kekurangan ilmu dunia. Artinya terkait dengan kehidupan dunia. Insya Allah Allah akan jamin, ya, kalau kita mengikuti urusan akhiratnya. Sebagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, yang artinya siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja. Nih, mengulang. Siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya. Ya, jadi urusan-urusan dia akan dikokohkan oleh Allah. Dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya. Ada di hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Artinya hina di matanya, ya dia hanya
mendapatkan urusan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Contoh kalau dia punya kekayaannya ya untuk beramal dan beramal. Jadi dia tidak memiliki dunianya itu untuk diri sendiri, tidak. Atau dimasukkan ke dalam jiwa, ke dalam hati, tidak. Yang ada kekayaannya dia lakukan untuk santunan, untuk fakir miskin, untuk anak-anak terlantar dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan orang yang qanaah. Artinya merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Ya, seperti itu. Nah, dari hadis di atas maka dapat dijelaskan bahwa Allah kokohkan urusan hambanya, artinya ketika kita bisa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini dan istiqomah, maka Allah akan membalasnya. Ya, insya Allah kalau dia diuji dengan urusan dunianya, maka Allah akan membalasnya dengan urusan akhirat. Kemudian yang kedua, Allah jadikan hatinya kaya. Jadi dia merasa cukup dengan yang ada atau disebut dengan qanaah. Jadi menjadikan orang-orang yang dalam hidupnya dunia tidak berbuat atau dia termasuk orang yang zuhud. Zuhud itu bukan berarti tinggal di dunia, tidak. Dia tetap ada dunia, tapi dunia sebagai asbab memperoleh barokah di akhirat saja. Jadi dia infakkan, dia sedekahkan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Allah akan jadikan dunia mendatanginya. Ya, dunia akan mendatanginya, bukan dia mencari dunia, tapi dunia akan mendatanginya dalam kehinaan hina, dalam keadaan hina di matanya. Artinya dunia akan dapat sebagai sarana ibadah. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dunia sebagai sarana ibadah bukan berarti kita tidak butuh dunia, tidak, tetap kita memiliki dunia, tetap berpikir dunia tetap. Tapi dunia sebagai fondasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa man ahsana sariratahu, siapa yang berbuat atau memperbaiki hatinya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Ya. Jadi siapa yang berbuat berbuat baik terhadap hatinya, ahsanallahu ala niyatan, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik untuk ke dalam hatinya, maka Allah pasti akan perbaiki kehidupan lahiriahnya. Ya. Memeningkan hati dari perkara yang merusak agama, bersihkan diri dari kemusyrikan dan seterusnya itu, menghilangkan segala penyakit hati. Penyakit hati apa? Ya sombong, dengki, iri dan seterusnya itu ya. Kesombongan, penyakit hati yang lain dan berakibat tidak selamat dari kehidupan akhirat. Kebeningan hati inilah yang harus dijaga agar tidak terkontaminasi perkara jahat dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Ya. Al-yauma, pada hari ini atau hari kiamat, tidak akan bermanfaat, la yanfa'u malun wala banunun. Jadi nanti pada hari kiamat itu tidak ada artinya harta, benda yang kita kumpulkan, anak-anak dan seterusnya, itu tidak ada artinya.
Karena kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka membangga-banggakan harta bendanya, membangga-banggakan keluarganya. Jadi menurut keyakinan mereka, dia akan tebus kehidupannya dengan harta bendanya dan anak-anaknya. Masya Allah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan, sudah fokuskan yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan ada manfaatnya. Yakinlah itu. Antara harta benda dan anak-anaknya itu tidak ada dampak apa-apa, nggak ada dampak apa-apa. Semua di mata Allah nol nilainya ya. Kecuali mereka yang dia infakkan atau meninggalkan, yang baginda Rasulullah sering sampaikan kepada kita, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup di alam dunia ini ya, kecuali 3 perkara yang nanti akan menemani dia di alam kuburnya. Ya, yang pertama sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu apa? Yaitu ya mungkin setiap Jumat kita buka dompet, ada 5 ribuan, ada 10 ribuan, ada berapa? 20.000 dan seterusnya. Itu yang kita akan celingkan ke dalam pencerahan itu. Itulah harta yang sesungguhnya nanti kita akan kembali kepada kita. Kalau harta yang lain, ya selagi tidak diinfakkan di jalan Allah ya enggak bisa. Ya. Harta benda yang kita punya di rumah ya sudah, buat di rumah aja, buat warisan masing-masing aja. Ya, kali nggak sejadah yang kita pakai itu yang nanti milik kita itu. Ya. Masya Allah. Jadi sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Ya, sedekah jariah itu sedekah yang kita keluarkan untuk apa? Biaya sekolah dan seterusnya. Itu sedekah jariah itu. Kalau ada, ya misalnya kita biaya sekolah kan dari SD, kemudian naik lagi apa? Habis SD, SMP, habis SMP, SMA, terus ya perguruan tinggi dan seterusnya. Itulah hakikat jariah-jariah yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit kan. Insya Allah Pak, itu bagian dari nilai kita, nilai di hadapan Allah. Insya Allah. Ya. Jadi nggak bakalan habis itu harta yang kita infakkan untuk anak-anak kita. Ya. Jadi hakikatnya itulah harta benda kita yang kita miliki. Ya. Jadi bayar saja lah ya kalau ada anak-anak kita yang SPP-nya kurang dan seterusnya ya tolong dipikirkan ya, karena itulah hakikat harta kita yang sesungguhnya ya. Kemudian awalatin solihin, dan anak-anak yang mendoakan kedua orang tuanya, awalatin solihin. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah ya, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ya. Gimana doa yang biasa kita ajarkan? Rabbi firli, terus wali walidayya, terus warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulang lagi. Rabbi liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini doa orang tua ini. Ini wajib hukumnya kalau saya bilang itu ya. Wajib hukumnya dibaca doa setiap selesai kita melaksanakan sholat. Nah ini doa kedua orang tua kita ini penting. Jangan sampai orang tua sudah tidak ada, orang tua tidak memiliki apa-apa, ya sudahlah, enggak usah. Jangan. Tetap kewajiban seorang anak adalah mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu doanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah hakikat harta benda kita yang sesungguhnya sampai kapanpun ya. Selagi anaknya masih hidup ya.
Selagi anaknya masih hidup, anaknya kan ngajarin lagi sama anaknya lagi, anak cucunya lagi dan seterusnya. Itulah terus menerus doa yang insya Allah, selagi kita sudah tidak ada, kita sudah di alam akhirat, kita sudah di alam kubur, itulah doa yang sesungguhnya dari anak-anak kita. Ya, anak-anak kita mengajarkan sama anak-anak kita ngajarin lagi anak-anak kita, itulah doa yang sesungguhnya. Ya, kalau yang lain amal-amal yang lain udah hilang semua, kecuali 3 perkara tadi. Ya, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin sholihin yad'u lahu. Oke. Wa man aslaha ma bainahu, siapa yang membuat keikhlasan ma bainahu di antara dia dengan Allah, wa bainallah dan baina Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainas, maka Allah juga akan meluaskan, menerima amalan tadi bainahu wa bainas, dan di antara manusia. Jadi siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Masya Allah. Dengan demikian Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, hendaklah engkau ingat kepadaku, kata Allah, azkurukum, aku juga pasti akan ingat kepada kalian. Ya, jadi kalau kamu ingat kepadaku, kata Allah, aku pasti akan ingat pula kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan yang kedua bersyukurlah kepadaku, kata Allah, aku juga pasti. Maka kamu jangan mengkafirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, ya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan memperbaiki hubungannya kita dengan manusia. Sekarang bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama apa itu? Banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Banyak-banyakannya berdoa, ya. Doa apa saja? Kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Masya Allah. Ya. Itu doa apa? Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pesimis, ya. Optimislah. Ya. Jadi doa yang kita panjatkan, maka insya Allah itulah hakikat amalan-amalan kita yang nanti sudah Allah simpan di Lauhul Mahfuz. Ya, Allah simpan, nanti akan turunkan ketika nanti kita di alam kubur dan juga kita nanti di alam akhirat. Insya Allah. Berdoa, ya. Nah, ini kebetulan baginda Rasul juga telah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari perbuatan mensekutukanmu, sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Hadis sahih, ya, Bukhari Muslim. Nabi kita sering memanjatkan doa agar terhindar dari kesyirikan. Ini Nabi juga sering berdoa agar dia tidak termasuk bagian dari syirik. Ini Nabi saja berdoa, ya, apalagi kita. Beliau adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan, ya kan? Inilah dia Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Maka doa Umar ibnul Khattab
Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku. Nah, kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amalan yang soleh. Amalan yang soleh. Ya. Jadi penting amalan soleh, karena untuk menyambungkan amalan itu ada 3 kriteria ya terkait dengan amalan soleh.